Halo Unifamers semuanya, bertemu lagi di UC Podcast atau Unifam College Podcast. Sebelum kita memulai podcast pada episode kali ini, saya ingin mengingatkan kembali Unifamers untuk saksikan terus Unifam College Podcast di YouTube channel Unifam College, atau juga bisa mendengarkannya di platform audio Spotify. Kunjungi langsung Unifam College Podcast. Nah, di episode kali ini merupakan episode yang spesial karena kenapa? Karena saya langsung ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat. Dan topik pembicaraan kita kali ini menurut saya penting ya buat orang-orang dan Unifamers yang sudah masuk ke dunia kerja, yaitu BPJS. Oke, kalau kayak gitu kita sambut pembicara atau narasumber kita episode kali ini, yaitu Mbak Desi dan Mbak Winda. Halo Mbak Desi dan Mbak Winda, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Prima. Oke, tepuk tangan dong boleh, jangan sepi-sepi aja nih. Oke. Nah, Mbak Desi dan Mbak Winda, sebelum kita bahas mengenai BPJS, kayaknya lebih enak kalau kita perkenalan diri dulu nih, supaya Unifamer merasa lebih dekat dengan Mbak Desi dan Mbak Winda. Oke, Mbak Desi dan Mbak Winda, perkenalkan dari bagian apa dan juga hobinya apa? Silakan. Oke, Mas Prima, istilahnya tak kenal maka tak sayang Oke, ya, betul. Mas Prima Iya. ya. Oke, teman-teman Unifamers, salam kenal. Saya dengan Desi dari divisi Human Capital di bagian Human Capital Operation and Services gitu. Oke, Mas Prima. Hobinya apa nih, Mbak Desi? Oke, terkait hobi gitu ya, Mas Prima. Hobi saya nih kebetulan memasak gitu ya. Oh, keren banget. Iya, jadi saya suka nih cari referensi dari Google atau mungkin dari YouTube gitu ya. Jadi bisa recook nih ide-ide masakan gitu, Mas Prima. Jadi pengen nyobain masakannya Mbak Desi nih. Lain kali boleh ya, Boleh, Mbak boleh. Desi. Oke, silakan sekarang Mbak Winda nih, kenalan diri. Halo Unifamers, perkenalkan saya Winda dari Human Capital Business Partner di PT Fonusa Agung Mulia. Nah, biasanya saya menangani terkait rekrutmen dan kompensasi benefit. Gitu. Kalau untuk hobi sebetulnya kalau weekend itu saya seneng naik sepeda ya. Oh, sehat sekali ya. Iya, biar kita sehat terus Mas Prima. Nah, kalau misalkan hobi lainnya sebetulnya saya juga seneng nonton drama Korea ya. Oh, udah berapa judul film yang ditonton? Waduh, nggak kehitung kayaknya Mas Prima. Siap. Oke, Unifamers, tadi sudah perkenalan ya narasumber-narasumber kita. Jadi kayaknya cocok banget nih kalau kita membahas mengenai BPJS dengan Mbak Desi dan Mbak Winda. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih Mbak Desi dan Mbak Winda ya. Nanti silakan boleh bergantian atau salah satu yang menjawab, nggak apa-apa ya. Saya serahkan kepada narasumber. Saya ingin bertanya nih supaya juga Unifamers mendapatkan wawasan dan juga pengertian mengenai BPJS. Nah, BPJS itu sebetulnya apa sih Mbak Desi atau Mbak Winda? Boleh dong dijelasin ke Unifamers. Oke, Mas Prima, terkait BPJS ya, ini saya dengan Mbak Winda juga udah research nih ya, Mas Prima gitu. Jadi BPJS singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial gitu ya. Nah, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan juga ketenaga kerjaan bagi masyarakat, bagi PNS dan juga bagi pegawai swasta gitu. Oke, jadi penting banget ya kita memiliki BPJS Kesehatan dan juga ketenaga kerjaan ya. Kalau menurut saya tuh tadi dari pengertiannya. Nah, tadi kan ada dua ya, BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenaga Kerjaan. Kayaknya kita bahas satu-satu nih biar lebih enak. Kita bahas mungkin dari BPJS Kesehatan dulu ya Mbak Desi dan Mbak Winda. Manfaatnya nih, kita memiliki BPJS Kesehatan, manfaatnya apa sih Mbak Desi atau Mbak Winda, silakan. Oke, baik Mas Prima. Nah, terkait untuk manfaat gitu ya, jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan meliputi apa aja sih gitu ya, saya jelaskan. Ada pertama, ada pelayanan kesehatan tingkat pertama, lalu ada rawat jalan tingkat pertama, lalu berikutnya ada rawat inap tingkat pertama, lalu ada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, berikutnya ada rawat jalan tingkat lanjutan, dan yang terakhir ada rawat inap tingkat lanjutan nih Mas Prima. Oke, banyak banget ya jadi yang bisa kita dapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan. Jadi kayaknya kalau saya pikir-pikir kita nggak akan rugi sih ya kita punya BPJS Kesehatan, karena untuk kayak tabungan juga sih gitu ya, kayak punya kalau mungkin bisa disebut kayak asuransi kali ya, bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Ya, cuma mungkin ini lebih ke dari Pemerintah, pemerintah ya, oke, Mas Prima ya. Kalau siap. asuransi kan lebih ke swasta ya, gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Desi. Kalau tadi kita sudah tahu manfaatnya, berarti kan tentang kesehatan. Kesehatan itu pasti akan ada singgungannya dengan penyakit. Betul. Kira-kira
penyakit apa aja nih yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan? Jadi supaya nanti Unifarmer nggak salah nih ketika misalnya ada sakit apa tiba-tiba BPJS ternyata nggak di-cover kan kayak gitu. Apa aja? Silakan nih, boleh dijawab oleh Mbak Desi atau Mbak Winda, silakan. Oke, lumayan cukup banyak nih Mas Prima gitu ya penyakit yang tidak bisa di-cover gitu ya dalam di BPJS Kesehatan gitu. Jadi saya jelaskan juga gitu ya. Ada penyakit yang berupa wabah gitu Mas Prima atau kejadian luar biasa gitu ya. Lalu ada perawatan yang berhubungan dengan kecantikan, itu juga tidak bisa di-cover gitu ya teman-teman Unifarmers. Berikutnya ada perataan gigi seperti behel gitu ya, itu juga tidak di-cover. Lalu berikutnya ada penyakit akibat tindak pidana gitu ya, seperti penganiayaan, lalu kekerasan seksual, itu juga tidak di-cover gitu. Ada juga penyakit akibat sengaja menyakiti atau usaha bunuh diri gitu ya. Ngeri ya, itu juga tidak di-cover gitu lah ya oleh BPJS Kesehatan. Lalu ada penyakit akibat konsumsi atau konsumsi alkohol gitu ya, atau ketergantungan obat, itu juga tidak di-cover. Lalu berikutnya ada penyakit akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran, itu tidak di-cover. Lalu pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri itu tidak di-cover gitu ya teman-teman Unifarmers. Lalu ada juga pengobatan alternatif atau tradisional, itu juga tidak di-cover karena misal yang berdasarkan tidak ada yang urut gitu ya, tukang urut gitu ya, karena kan gitu ibaratnya itu nggak resmi ya, kayak misalnya saya punya kemampuan untuk patah tulang saya pijitin tak gitu kan, ya itu ibaratnya kan personal ya maksudnya, belum jadi dinyatakan efektif gitu ya berdasarkan teknologi kesehatan maksudnya gitu Mas Prima. Dan juga ada pengobatan atau tindakan medis nih yang dikategorikan gitu ya, seperti percobaan atau eksperimen juga tidak di-cover seperti itu Mas Prima. Jadi banyak banget juga ya beberapa penyakit yang nggak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau saya bisa garis bawah itu adalah kayak penyakit-penyakit yang memang mungkin kayak tadi bisa kecantikan, pasang gigi, ya itu kan untuk kebutuhan pribadi, estetika kayak gitu ya. Jadi kalau untuk itu ya wajar aja sih nggak di-cover. Lagian nanti kalau misalnya di-cover oleh negara banyak orang plastik ya kan. Karena ini lebih untuk pengobatan penyakit juga. Benar. Oke, keren. Jadi kita sudah tahu nih apa aja yang bisa di-cover dan apa aja yang nggak bisa di-cover, terutama yang nggak bisa di-cover ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Mbak Winda atau Mbak Desi cara cek apakah sudah terdaftar BPJS Kesehatan atau belum? Misalnya saya nih keterima di sebuah perusahaan gitu kan, terus saya selama belum bekerja nggak pernah daftar BPJS Kesehatan. Nah itu kita mau tanya ke siapa atau bagaimana prosesnya? Silakan Mbak Desi atau Mbak Winda yang mau jawab. Oke, baik. Untuk cara ngecek gitu ya, apakah kita sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN gitu ya. Mobile JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, teman-teman Unifarmers bisa download gitu ya. Dan juga untuk daftar di sana gitu, untuk login supaya bisa tahu nih apakah memang teman-teman Unifarmers sudah terdaftar gitu di BPJS Kesehatan. Seperti itu sih Mas Prima gitu. Oh, jadi juga sudah difasilitasi sebuah aplikasi yang bisa kita download di smartphone kita untuk kita bisa ngecek nih apakah kita sudah terdaftar BPJS Kesehatan atau belum. Kalau gitu gini, berarti kan ada sebuah usaha dari pemerintah untuk mempermudah kita ya kan dengan adanya aplikasi JKN ini. Tentunya pasti dengan adanya aplikasi itu ada manfaatnya dong. Kira-kira manfaat apa aja nih yang bisa digunakan di aplikasi JKN ini? Mungkin Mbak Winda nih mau jawab nih, kayaknya udah nggak sabar nih. Oke, jadi kalau misalkan manfaat apa aja sih yang bisa kita gunakan nih pada saat menggunakan aplikasi JKN? Yang pertama adalah cek status kepesertaan. Oke, jadi di cek status kepeserta itu akan muncul statusnya aktif atau non-aktif. Oh, yang tadi Mbak Desi bilang ya, kita bisa ngecek udah terdaftar atau belum. Iya. Nah, kalau misalkan statusnya non-aktif, berarti bisa langsung menghubungi HRD atau Human Capital untuk minta didaftarkan BPJS di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada ubah data peserta. Nah, fungsi dari ubah data peserta ini apa aja sih sebetulnya? Kalau untuk ubah data peserta, yang pertama kita bisa melakukan perubahan Vaskes. Ubah Vaskes. Atau enggak mungkin alamat atau nomor handphone atau email yang kita gunakan itu kita rubah. Nah, kita bisa melakukan ubah di situ. Gitu. Jadi ada kemudahannya semua menggunakan handphone ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh nih. Datang ke kantor BPJS.
kita mau rubah vaskes, kita nggak perlu datang ke HRD atau Human Capital atau ke kantor BPJS-nya untuk melakukan perubahan, kita bisa lakukan dari rumah. Lalu selanjutnya ada kita bisa mengecek juga nih kalau misalkan teman-teman yang mau dirujuk ke rumah sakit, kira-kira rumah sakit mana aja sih yang kamarnya itu tersedia. Oh, sampai ada fasilitas itunya? Betul. Oh, keren banget. Iya. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran pelayanan kesehatan. Ini kalau misalnya Mas Prima nih sakit. Kalau kita biasanya kan kebiasaannya kalau kita sakit kita datang ke klinik dan kita mengantri. Iya. Betul nggak? Nah, kalau sekarang kita bisa kontrol antrian kita sudah sampai mana itu dari rumah. Oh, oke, keren. Nah, selanjutnya ada konsultasi dokter dan informasi pengaduan terkait kendala yang kita rasakan pada saat kita menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Oh, jadi ini bukannya di endorse ya, kita nggak di endorse, kayak Halodoc gitu ya. Betul. Kita konsultasi di JKN bisa tuh? Betul, bisa. Oh, saya juga baru tahu loh gini banget. keren. Apalagi nih kira-kira nih Mbak Winda? Masih banyak lagi sih sebetulnya. Masih banyak lagi. Kayak misalkan kartu digital. Kalau sekarang kan kita sudah memang sudah tidak menggunakan kartu fisik ya untuk BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Iya, kalau dulu dikasih tuh sama HRD ya kan. Belum dilaminating lagi. Kita laminating sendiri di Farmers gitu. Kalau sekarang kemudahannya, kalau kita mendownload aplikasi, itu kita tinggal menunjukkan kartu digital aja ke klinik atau fasilitas kesehatannya. Oh, jadi nggak butuh hard copy gitu ya? Betul. Langsung gitu diterima? Karena sekarang kan sistemnya kita online ya. Dan bahkan kalau kita menggunakan KTP pun untuk berobat itu harusnya sudah bisa dilayani. Oh, karena udah connect ya, ibaratnya nge-link gitu ya? Iya, dengan data Dukcapil. Sip. Oke, Unifarmers keren banget tuh manfaat dari JKN Mobile. Kalau yang belum download silakan download, saya kasih waktu nih download dulu, ayo download ya. Sambil menonton Unifarm Collect Podcast, download dulu tuh JKN ya. Tadi menarik banget nih untuk masalah JKN Mobile ya untuk BPJS Kesehatan. Tapi saya pengen tanya nih, misalnya gini, kita udah berkeluarga nih, kira-kira misalnya saya udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak, siapa saja yang bisa kita daftarkan di BPJS Kesehatan? Karena ini penting banget nih. Takutnya salah kan? Silakan siapa yang mau jawab, Mbak Desi atau Mbak Winda kayaknya nih. Oke. Jadi kalau siapa aja sih anggota keluarga yang bisa kita daftarkan di BPJS Kesehatan? Yang pertama adalah pekerjanya. Pekerjanya harus terdaftar dulu nih, karena kalau pekerjanya belum terdaftar dia nggak bisa daftarin anggota keluarganya. Lalu yang kedua suami atau istrinya. Kalau suami atau istrinya tidak memiliki pekerjaan atau sebagai terdaftar di perusahaan yang lain. Lalu selanjutnya adalah 3 orang anak. Nah, 3 orang anak. Ya, 3 orang anak ini bisa didaftarkan memiliki kriteria pastinya. Yang pertama, anaknya ini belum menikah. Oke, anaknya belum menikah. Betul. Nah, yang kedua, anaknya ini belum berusia di atas 21 tahun atau maksimal di atas usia 25 tahun dengan menunjukkan status bahwa dia masih melakukan pendidikan formal. Oh. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang anaknya nih masih kuliah, usianya sudah 21 tahun ke atas, harusnya kan dia masih ditanggung ya. Nah, syaratnya apa nih supaya bisa tetap ditanggung di perusahaan orang tuanya? Dia menunjukkan surat keterangan dari kampus atau universitasnya dan itu akan dilampirkan ke BPJS. Oh, gitu. Mudah ya? Oke, Unifarmers tadi udah dijelasin tuh oleh Mbak Winda ya mengenai siapa aja sih anggota keluarga yang bisa kita daftarkan di BPJS Kesehatan. Intinya adalah yang penting kitanya udah daftar dulu, jangan sampai kitanya belum daftar, kita udah daftarin keluarga kita kayak gitu. Kira-kira tambahan gak nih dari Mbak Desi untuk melengkapi? Oke, tadi kan Mbak Winda juga udah sampaikan ya fitur-fitur dalam mobile JKN gitu. Jadi teman-teman yang udah download gitu ya, terus ada kepikiran nih kayaknya pengen ubah fasilitas kesehatan gitu ya, Mas Prima gitu. Nanti teman-teman tinggal download aja dan masuk ke login ke mobile JKN. Nanti bisa masuk ke dalam menu lainnya, lalu diklik menu perubahan data peserta, lalu klik lagi menu fasilitas kesehatan. Nanti di sana akan muncul nih seperti provinsi gitu ya, tinggal diklik aja gitu ya, diikuti pilihannya, nanti langsung bisa simpan dan ini berhasil untuk perubahan data fasilitas kesehatan. Namun biasanya ada masa tunggu nih teman-teman Unifarmers gitu, kurang lebih 1 bulan. Nanti teman-teman cek berkala aja gitu ya, setelah 1 bulan langsung otomatis berhasil untuk perubahan vaskesnya gitu. Iya, namun untuk perubahan vaskes ini tidak bisa dilakukan sering gitu ya, ada durasi
masih minimumnya nih gitu. Oke. Jadi minimumnya 3 bulan Mas Prima. Khawatirnya udah 1 bulan tiba-tiba kayaknya kepikiran ganti lagi gitu. Itu tuh nggak bisa ya teman-teman Unifamers. Jadi dia rutin setiap 1 bulan ganti, setiap 1 bulan. Orang Vaskes di tempat yang lain. BPJS-nya bingung nih orang tinggalnya di mana sih sebenarnya kayak gitu. Oke, keren banget ya. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kita dapat dari JKN Mobile gitu kan, dan juga dari BPJS Kesehatan tadi kita sudah bahas. Nah sekarang kita pengen masuk ke BPJS Ketenagakerjaan nih Mbak Winda dan Mbak Desi. Nah untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau tadi kan kita sudah tahu nih manfaat BPJS Kesehatan apa. Nah sekarang kita pengen tahu nih BPJS Ketenagakerjaan manfaatnya apa aja sih yang kita dapatkan. Silakan Mbak Winda mungkin. Oke, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki 5 program ya. Jadi untuk program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Oke. Jaminan kecelakaan kerja. Ya. Nah, jaminan ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja meliputi yang pertama perjalanan menuju ke tempat kerja dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya nih kita bekerja dari kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya itu kita dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan ya, di tengah perjalanan kita dapat musibah nih, ya kan, mengalami kecelakaan. Nah, kadang banyak karyawan yang bingung, kalau saya kecelakaan situasinya seperti itu, saya harus menggunakan BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Betul. Gimana tuh Mbak Winda? Kalau misalkan posisinya kita mau bekerja atau pulang bekerja, kita harus menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Jadinya tenaga kerjaan ya. Betul. Jadi kita harus menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya ada kecelakaan di lokasi tempat kerja. Kalau kecelakaan di lokasi tempat kerja ini biasanya pada saat misalnya tenaga kerjanya atau pekerjanya sedang bekerja mengalami musibah. Entah apapun itu ya yang terjadi menyebabkan dia menjadi cedera. Nah, dia akan di-cover 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan sembuh. Kalau yang tadi pertama adalah perjalanan nih, ya kan. Kalau yang ini adalah kita udah di tempat kerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Terus ada apa lagi nih Mbak Winda? Nah, selanjutnya ada pada saat perjalanan dinas. Biasanya nih kan juga di cover. Betul, Mas Prima kan sering banget nih dinas nanti pabrik, ya kan? Iya. Atau mungkin nanti keluar kota. Nah, pada saat proses perjalanan dinas, misalnya nih amit-amit terjadi musibah, itu masih di-cover oleh BPJS. Gitu. Dan selanjutnya adalah resiko akibat pekerjaan. Kalau untuk resiko akibat pekerjaan ini biasanya penyakit yang timbul setelah dia bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya apa? Ada contohnya nggak Mbak Winda? Ada karyawan dia bekerja di area yang bising. Awal dia masuk nih, untuk hasil medical check up-nya normal semua, tidak ada masalah untuk kesehatannya. Lalu setahun kemudian atau mungkin berapa tahun kemudian setelah dia bekerja, tiba-tiba karyawan tersebut mengalami permasalahan untuk pendengarannya. Ya kan? Setelah dianalisa nih dari dokter, ternyata ini karena memang kebiasaan sering mendengarkan suara-suara keras, suara yang bising, ya kan. Nanti itu akan diinvestigasi juga, benar nggak nih resiko karena memang tempat kerjanya. Kalau misalkan terbukti memang resiko dari tempat kerjanya, dia akan di cover juga oleh BPJS. Keren banget. Jadi mungkin kayak ini ya Unifamers, kalau kita biasa ke bandara tuh ada yang parkirin pesawat, saya nggak tahu namanya apa tuh. Nah itu kan dia harus pakai itu ya, itu kan resikonya gendang telinganya bisa rusak gitu kan. Jadi nggak usah khawatir Unifamers, kita di perjalanannya di cover, terusnya di tempat kerjanya di cover, terus kalau kita perjalanan dinas di cover juga, sampai kalau kita ada resiko akibat pekerjaan kita di cover juga. Jadi pemerintah juga nggak tinggal diem ya, memperhatikan pekerja juga kayak gitu. Betul. Nah selanjutnya kalau bentuk manfaat jaminan kecelakaan kerja tuh biasanya apa aja sih Mbak Winda? Kalau untuk bentuk manfaatnya yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya. Jadi yang dimaksud dengan perawatan tanpa batas biaya ini apabila nih tenaga kerjanya mengalami kecelakaan. Contoh, dia mengalami patah tulang. Ya kan? Kalau patah tulang berarti indikasi medisnya adalah terjadinya fraktur atau patah tulang. Nah, di situ ada tindakan medisnya nih akan dilakukan oleh dokter. Misalnya dilakukan operasi pemasangan pen. Kalau kita pasang pen nggak mungkin 1-2 hari itu langsung dilepas lagi, betul kan? Nah, pastinya akan nunggu sampai mungkin 6 atau sampai 1 tahun. Nah, sampai dengan pelepasan pen, sampai dengan dia dinyatakan sembuh, itu masih di-cover seluruhnya selama 100%. 100%? Betul. Wow, keren.
Selanjutnya ada santunan meninggal dunia. Nah, kalau misalkan di sini kecelakaan kerjanya menyebabkan tenaga kerjanya sampai dengan meninggal dunia, itu ada santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli waris itu kalau dia belum menikah berarti jatuhnya ke orang tua ya. Kalau misalkan sudah menikah berarti jatuhnya ke suami atau istrinya. Jadi nanti ahli waris ini akan mendapatkan santunan sebesar 48 dikali upahnya. Cuma jangan sampai ya. Iya, nggak ada yang mau ya Mas Prima. Jangan sampai digunakan ini Mamers ya kalau bisa. Oke. Selanjutnya ada santunan cacat total tetap. Nah, yang dikatakan cacat total ini apabila tenaga kerjanya sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Berarti ada kriterianya gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan total tetap, ya memang tenaga kerjanya sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi dengan normal dan dia hanya bisa terbaring di tempat tidur gitu. Nah itu ada santunannya juga. Besaran santunannya itu sebesar 56 dikali upahnya. Jadi mesti digarisbawahi nih, Unifamers jangan sampai nanti salah paham. Jadi kalau ini cacat tetap ya, itu total tetap. Si pekerjanya udah nggak bisa bekerja lagi karena kejadian itu. Jangan sampai cuma cantengan doang tiba-tiba saya harus dapat nih 56 kali upah. Enggak kayak gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mbak Winda? Selanjutnya adalah return to work ya. Jadi kalau return to work ini adalah program kembali bekerja yang diberikan kepada karyawan yang mengalami amputasi. Jadi kecelakaannya nih menyebabkan tenaga kerjanya harus diamputasi. Nah, biasanya kalau kita kehilangan anggota tubuh itu ada perasaan minder ya. Iya, benar. Nah, jadi BPJS juga memiliki program rehabilitasi, jadi pendampingan nih untuk tenaga kerjanya sampai dengan dia percaya diri untuk kembali bekerja. Entah misalnya ada pelatihan yang akan diberikan oleh BPJS atau enggak mungkin dia butuh psikologi karena dia merasa psikologinya terguncang karena dia kehilangan anggota tubuh, itu akan difasilitasi oleh BPJS. Wow, jadi betul-betul diperhatikan banget ya sama pemerintah yang melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi beda dengan yang tadi cacat total ya Mbak Winda ini ya. Kalau ini adalah sebagian anggota tubuh kita hilang lah gitu atau diamputasi. Ada lagi nggak Mbak Winda? Oke, selanjutnya adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Kalau santunan sementara tidak mampu bekerja, ini untuk 1 tahun pertama akan diberikan 100% ya. Jadi apa sih santunan sementara tidak mampu bekerja? Tenaga kerjanya mengalami kecelakaan. Dia kan proses recovery ya, jadi nggak bisa bekerja normal lagi. Nah, dia harus istirahat di rumah dan itu kita akan cover 100% dari BPJS itu selama 1 tahun. Untuk satu tahun pertama. Di tahun berikutnya itu 50%. Berkurang ya? Iya, karena kan kita lihat dari pemulihannya ya. Kalau tahun pertama untuk luka yang cukup lumayan berat, itu kan dia harus butuh benar-benar ekstra istirahat ya, tidak bisa melakukan kegiatan. Jadi untuk tahun berikutnya karena sudah ada kontrol ke pemulihan dokter juga, dan pengobatan juga yang dilakukan oleh dokter, harapannya kan karyawan tersebut dia sedikit-sedikit sudah mulai bisa melakukan aktivitas. Oke, tadi kalau Mbak Winda sudah menjelaskan satu program dari 5 program nih. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, berarti masih ada 4 lagi. Nah, selanjutnya apa nih Mbak Winda? Kalau untuk program selanjutnya adalah jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini adalah perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Ya, jadi kalau misalkan JHT ini yang sebetulnya tahun-tahun kemarin udah sempat rame juga ya. Booming ya. Betul, karyawan tuh pada bikin meme gitu kan, pocong ngambil BPJS Ketenagakerjaan. Cairin JHT di usia 57 tahun. Padahal secara aktualnya adalah bisa dicairkan ketika statusnya sudah nonaktif. Jadi nggak harus 57 tahun ya. Betul. Intinya kita sudah nonaktif dari BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah bisa mencairkannya gitu. Nah, selanjutnya program apa lagi nih Mbak Winda setelah jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan hari tua? Nah, selanjutnya adalah program jaminan pensiun. Tadi udah jaminan hari tua, yang selanjutnya adalah jaminan pensiun. Kalau untuk jaminan pensiun, itu adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jadi sebetulnya tadi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini mirip-mirip nih. Hampir mirip. Bedanya apa nih? Karena apa? Karena ada akumulasi iuran yang setiap bulannya akan masuk ke dalam saldo JHT atau jaminan pensiunnya dari tenaga kerja. Gitu. Kalau misalkan JHT setiap bulannya sebagaimana yang kita ketahui ya, kita kan selalu dipotong sebesar 2%.
ya kan? Lalu perusahaan membayarkan sebesar 3,7%. Jadi akumulasi iuran yang masuk ke dalam saldo JHT kita adalah 5,7%. Gitu. Nah, untuk jaminan pensiun setiap bulannya kita akan dipotong iuran sebesar 1%. Dan perusahaan akan membayarkan sebesar 2%. Jadi untuk akumulasi iurannya akan masuk ke saldo jaminan pensiun kita adalah 3%. Oke. 3%-nya dari mana? Dari upah kita saat ini. Jadi penting sekali nih untuk Unifarmers selalu mengecek apakah upah yang didaftarkan sudah sesuai atau belum dengan gaji yang kita terima. Biar kita bisa ngecek itunya juga ya. Iya, karena nanti manfaatnya bisa berkurang. Misalnya contoh, karyawan ini gajinya 4,5 juta, tapi didaftarkan oleh perusahaannya 3.500.000. Kira-kira akumulasi iurannya berkurang nggak? Iya. Pastinya akan berkurang karena nominalnya berbeda. Betul. Nah, jadi penting sekali sih kita selalu mengecek secara berkala apakah iuran kita sudah dibayarkan atau belum dan apakah upah yang didaftarkannya sudah sesuai atau belum. Oke. Masih ada 2 program 2 jaminan ya. Kira-kira apa lagi nih jaminannya? Selanjutnya adalah jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau jaminan kematian yang ini, yang akan saya bahas ini adalah kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja. Kalau tadi, kalau tadi kita bahas kecelakaan kerja, ada karyawannya kecelakaan lalu meninggal dunia, santunannya 48 kali upah. Nah, kalau jaminan kematian ini santunannya berapa banyak? Nah, santunannya adalah maksimal sampai dengan 42 juta. Kalau ini langsung nominalnya. Iya, karena apa? Karena kematian ini diakibatkan oleh penyakit, bukan karena pekerjaan atau resiko dari pekerjaannya. Selanjutnya apa lagi nih Mbak Winda? Ada jaminan apa lagi nih? Untuk selanjutnya terakhir ya, berarti ini jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini sebetulnya apa sih? Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah program yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Jadi pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak pada saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja. Tadi udah dijelasin tuh ya 5 program-program yang ibaratnya ada dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau tadi kita membahas BPJS Kesehatan kan ada aplikasi mobile-nya nih. Kira-kira di BPJS Ketenagakerjaan ada nggak sih? Mbak Desi mungkin bisa mau menjelaskan? Silakan. Baik. Iya, kalau untuk di BPJS Ketenagakerjaan ada mobilnya juga gitu ya. Jadi namanya Jamsostek Mobile atau disingkat JMO gitu. Fungsinya apa sih? Unifarmers fungsinya sebagai media layanan informasi gitu ya dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk melihat status kepesertaan, lalu jumlah upah, jumlah karyawan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, berikutnya ada nih fitur-fitur aplikasi JMO-nya nih. Ini yang paling penting nih. Apa aja tuh Mbak Desi? Nah fiturnya apa aja sih gitu ya? Kita bisa download nih untuk kartu digital untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekarang tim Human Capital udah nggak bagi-bagiin lagi nih untuk kartu-kartu manualnya. Hampir sama kayak JKN tadi. Betul sekali, karena memang sekarang juga udah digitalisasi gitu ya. Jadi untuk kartu digital kita tinggal download aja gitu di mobile JMO gitu. Nah, khususnya mungkin kalau yang karyawan baru gitu ya, Mas Prima, nantinya tinggal informasi aja ke kita gitu ya untuk mengetahui nomor BPJS Ketenagakerjaannya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam JMO Mobile gitu untuk teman-teman bisa download kartunya. Seperti itu sih Mas Prima. Nah mungkin karena aplikasi tadi JKN dan juga JMO itu kayaknya juga banyak fitur-fiturnya, mungkin nggak bisa kita bahas secara detail di episode kali ini nih. Mungkin di next episode akan kita coba bikin untuk kita mengulik fitur-fitur ataupun aplikasi dari JKN ataupun JMO. Nah, Mbak Desi, ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait JMO nih? Kalau tadi fiturnya baru kartu digital. Iya. Sebenarnya yang pentingnya sih pastinya kita bisa cek saldo JHT gitu ya secara online dan akurat gitu ya Mas Prima, karena kan pastinya karena ada tadi yang seperti Mbak Winda sampaikan ada iuran yang terpotong gitu ya dari basic salary kita, dan pastinya kita ingin cek nih berkala secara online gitu. Nah, teman-teman juga yang mau mengklaim gitu ya untuk JHT juga bisa via mobile gitu. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan sudah memudahkan sih para pekerja gitu ya yang untuk klaim JHT
gitu. Nah, tadi juga Mbak Winda sempat info juga gitu ya untuk teman-teman Unifamers cek penghasilannya gitu ya di Mobile JMO apakah sudah sesuai atau belum. Nah, pastinya di Unifarm Group sudah sesuai gitu ya untuk salary yang kita daftarkan gitu. Tapi pastinya sesuai dengan basic salary atau upah pokok seperti itu Mas Prima. Jadi jangan sampai salah juga Unifamers ngecek, oh Mbak Desi, Mbak Winda kok saya nggak sesuai, ternyata padahal basic salary-nya bukan keseluruhannya kan. Betul sekali. Kayak gitu. Itu aja fitur-fitur yang menurut Mbak Desi paling penting, 2 kartu digital dan cek saldo ya. Iya, so far sih seperti itu sih. Mungkin tambahannya bisa juga mengetahui informasi kantor cabang BPJS terdekat seperti itu kali ya Mas Prima. Farsi memang itu sih yang paling penting. Jadi untuk kartu sudah digital, klaim JHT juga sudah bisa, dan cek saldo juga sudah bisa melalui Mobile JMO. Pastinya teman-teman Unifamers setelah melihat podcast nih, harapan kita sudah download Mobile JMO gitu ya, atau mungkin Mobile JKN gitu. Jadi semuanya bisa secara mandiri gitu ya, teman-teman bisa akses seperti itu sih Mas Prima. Jangan sampai nggak di-download. Jadi ketika ada masalah sedikit yang padahal bisa terjawab dengan aplikasi itu, hubungin Mbak Desi, hubungin Mbak Winda. Bukan Mbak Desi dan Mbak Windanya nggak mau ngerespon Unifamers, tapi kan kalau semuanya nanya apa-apa ke Mbak Desi, apa-apa ke Mbak Winda, nanti Mbak Desi dan Mbak Winda pekerjaan yang lainnya terbengkalai gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang bisa difasilitasi terjawab langsung dengan aplikasi itu kan mempermudah kita juga kayak gitu. Betul banget. Nah, selanjutnya nih sebelum pertanyaan terakhir gitu ya, saya tertarik dengan misalnya kecelakaan kerja nih, Mbak Winda. Kita kan misalnya terjadi kecelakaan kerja, nah itu prosedurnya gimana sih supaya kita juga nanti tahu nih ketika kita amit-amit gitu kan mengalami kecelakaan kerja, kita dengan tenang sudah bisa tahu prosedurnya seperti apa. Baik. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, untuk kecelakaan kerja itu kan tidak hanya di tempat kerja ya, tapi perjalanan pada saat berangkat dan pulang juga masih di cover nih oleh BPJS TK. Nah kalau misalkan terjadi musibahnya ketika kita berada di lalu lintas pada saat berangkat atau pulang, yang harus pertama kali kita lakukan adalah ketika setelah terjadi kecelakaan, datangi rumah sakit atau klinik terdekat. Oke, cari dulu nih rumah sakit atau klinik terdekat ya. Betul. Oke, 1. Nah, biasanya juga kan kalau terjadi kecelakaan nih, ada masyarakat yang melihat yang berada di TKP itu akan bantu untuk diarahkan ke rumah sakit dan klinik ya. Nah, di situ pastikan teman-teman memberikan informasi nih kepada klinik atau rumah sakit tersebut bahwa saya karyawan dari PT misalnya adalah Fonusa Agung Mulia, saya mengalami kecelakaan pada saat mau berangkat kerja. Gitu. Kita menunjukkan ID card kita, lalu KTP kita, nanti di sistemnya rumah sakit tersebut dia akan cek nih, si tenaga kerja ini dia terlindungi oleh program kecelakaan kerja tidak? Kalau terlindungi, nanti akan langsung diberikan penanganan secara medis. Seperti itu. Jadi tadi cari rumah sakit klinik terdekat, terus langsung menunjukkan identitas diri atau ID card kita. Selanjutnya pastikan informasikan bahwa kecelakaan yang kita alami pada saat berangkat atau pulang. Nah setelah itu jangan lupa informasikan juga nih ke atasannya, baik KR, kepala shift atau mungkin atasan langsungnya, bahwa hari ini kita tidak bisa berangkat bekerja karena pada saat perjalanan terjadi kecelakaan. Gitu. Nah, dan cukup jelas tuh ya. Betul. Nanti dari pihak rumah sakit atau klinik biasanya akan menghubungi PIC dari masing-masing perusahaan ya, yang menangani terkait BPJS Ketenagakerjaan terkait syarat-syarat yang harus kami lengkapi. Sip. Jelas banget ya Unifamers tuh prosedur kalau kita mengalami kecelakaan lalu lintas tadi ya. Jadi cari klinik atau rumah sakit terdekat, tunjukkan identitas ID card kita, hubungi juga atasan langsung kita. Nah, ada lagi nggak nih Mbak Winda? Kalau tadi kan lalu lintas nih, mungkin kalau di PT Fonusa Agung Mulia di manufacture pabrik itu ada nggak sih kejadian-kejadian kecelakaannya di dalam area kerja gitu ya. Kalau misalkan terjadi kecelakaannya di dalam area kerja atau mungkin di pabrik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ketika kita melihat ada teman kita nih mengalami kecelakaan atau suatu insiden yang tidak kita inginkan, segera kita dekati pastinya ya. Harus kita cek ini teman kita kondisinya gimana nih kalau misalkan dia mengalami kecelakaan. Kalau ternyata parah, kita harus buru-buru, baik parah maupun ringan ya, kita harus buru-buru informasikan kepada atasan yang ada di situ untuk diinformasikan ke HC bahwa telah terjadi kecelakaan kerja. Nah, setelah itu nanti apa yang dilakukan? Kita akan membawa karyawan tersebut ke rumah sakit atau ke klinik.
Yeah. Kalau misalkan ringan masih bisa ditangani oleh klinik, itu kita akan bawa langsung ke klinik. Namun kalau misalkan untuk luka yang serius, itu kita akan langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Karena biasanya kalau di klinik itu kan untuk yang ringan-ringan aja ya Mas Prim karena ya. peralatan juga terbatas. Betul, gitu kan. Jangan sampai nanti kita udah tahu nih lukanya cukup lumayan berat, kita bawa ke klinik dulu, itu malah menghabiskan waktu kan. Jadi lebih baik kalau misalkan kita tahu nih resiko dari lukanya itu cukup besar, lebih baik langsung dirujuk ke rumah sakit. Okay. Dan sama prosedurnya, kita infokan bahwa karyawan ini kecelakaan pada saat bekerja. Nanti akan diminta ID card atau KTP-nya. Jadi teman-teman sebetulnya kalau terjadi kecelakaan nggak usah panik nyari-nyari kartu digitalnya atau kartu BPJS TK-nya. Dengan kita menunjukkan KTP, itu akan dilihat di sistemnya rumah sakit tersebut bahwa karyawan tersebut dia terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja. Gitu. Biasanya kan banyak nih dari karyawan dia mengalami kecelakaan terus panik karena nggak bawa kartu. Jadi nggak mau ke rumah sakit atau ke klinik. Aduh, saya nggak punya uang gitu kan. Betul. Nah sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan program tadi ya, klinik atau rumah sakit, kita sebut saja sebagai trauma center yang memang bekerja sama dengan BPJS TK, itu kita tidak perlu mengeluarkan uang. Iya, betul. Iya. Beda cerita kalau misalkan di daerah tersebut tidak ada klinik trauma center atau rumah sakit trauma center, kita akan diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Tapi setelah itu kita bisa klaim ke BPJS TK-nya. Pada saat status karyawannya sudah dinyatakan sembuh. Seperti itu. Oke, jelas banget ya tadi prosedur yang dijelaskan oleh Mbak Winda. Jadi teman-teman Unifamers nih kalau misalnya ngeliat temennya mengalami amit-amit kecelakaan kerja gitu kan, jangan dicuekin, dibantu gitu kan. Karena kan kita yang mengalami kecelakaan juga lagi panik ya. Betul. Jangan, saya takut gitu kan. Dibantu gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Winda, tadi jelas banget prosedurnya. Sekarang ada satu pertanyaan mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Desi nih. Mbak Desi, saya ada sedikit case atau studi kasus nih. Misalnya gini, saya pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, gitu kan. Nah, terus saya keterima kerja, taruhlah misalnya di Unifam, gitu kan. Nah, saya di perusahaan sebelumnya sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Lalu saya pindah dong ke perusahaan Unifam, gitu kan. Nah, saldonya ini gimana nih Mbak buat penggabungannya nih BPJS Ketenagakerjaan atau kalau biasa disebut amalgamasi ya, kalau nggak salah ya. Gimana Mbak Desi? Oke, baik. Nah, kalau misalkan nih teman-teman sebenarnya kalau masuk ke Unifam gitu ya dan sebelumnya sudah punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, baiknya memang memberikan informasi gitu ya untuk melanjutkan gitu ya untuk kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti setelah kita perusahaan daftarkan, nanti otomatis akan tergabung gitu saldonya. Seperti itu Mas Prima. Namun jika nih sebelum di Unifam gitu ya, di perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu Mas Prima dibuat baru terus gitu ya untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Berarti kan ada beberapa kartu nih yang Mas Prima punya gitu ya. Pastinya di JMO juga ada perinciannya terpisah seperti itu. Jangan khawatir gitu ya Mas Prima atau Unifamers, bisa menginformasikan ke kami gitu ya. Bagi Unifamers yang mau menggabungkan saldo BPJS TK-nya, nanti kami akan memberikan informasi untuk syarat apa aja sih yang perlu dilengkapi seperti itu Mas Prima. Nah, nantinya dari kami yang akan mengkoordinasikan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk proses amalgamasinya, seperti itu Mas Prima. Oke, jadi kalau untuk proses ini memang harus menghubungi Human Capital ya. Betul nggak sekali. bisa langsung sendiri melalui tadi aplikasi gitu ya. Iya. Oke, kayaknya kita sudah cukup mendalam nih, sudah cukup jelas beberapa hal mengenai BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Kalau untuk masalah aplikasi mungkin teman-teman Unifamers bisa di-download dulu ya, terus dipelajari sendiri. Nah, nanti kalau mengalami kendala-kendala bisalah baru sharing kepada Human Capital Mbak Desi ataupun juga Mbak Winda. Jangan belum download udah tiba-tiba nanya hal yang ternyata bisa dijawab di aplikasi itu. Betul. Oke, Mbak Winda, Mbak Desi, saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir di studio podcast kita. Terima kasih ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast kita pada episode kali ini, ada yang mau disampaikan nih ke Unifamers dari Mbak Desi atau Mbak Winda? Misalnya download JKN dan JMO atau mau apa? Silakan ke kamera lihat. Oke,
Iya, teman-teman Unifamers, harapan kita nih pastinya teman-teman Unifamers menonton podcast dari kami gitu ya. Ini adalah untuk satu edukasi gitu ya dari Human Capital khususnya gitu ya, untuk bisa menginformasikan terkait BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi harapan kami semua di Unifamers sudah mendownload gitu ya untuk mobile JMO atau mungkin mobile JKN seperti itu. Jadi teman-teman Unifamers bisa secara mandiri gitu ya untuk mengakses kartunya, untuk bisa menikmati gitu ya fitur-fitur yang tersedia. Seperti itu sih Mas Prima harapannya. Oke, kalau dari Mbak Winda cukup? Kalau dari saya sih mungkin tambahannya kalau misalkan Unifamers nih mengalami kecelakaan ya, baik di lalu lintas maupun di lokasi pabrik, jangan lupa untuk melaporkan kepada atasannya. Oke, penting banget itu ya. Penting banget, karena Siap. apa? Jangan sampai manfaat yang sudah kita miliki itu tidak terpakai dengan baik atau dengan maksimal. Gitu. Jadi penting sekali, mau lukanya ringan ataupun berat, kita tetap harus melaporkan kepada atasan kita. Kalau kata orang sekarang jangan diem-diem baik gitu ya. Iya, betul. Betul sekali Mas Prima. Oke, terima kasih banyak Mbak Desi dan Mbak Winda, sekali lagi saya ucapkan. Dan untuk teman-teman ataupun Unifamers semua dimanapun berada, sekali lagi saya pesen nih banget saksikan terus Unifam College Podcast, karena kita berusaha untuk memberikan sebuah wawasan baru dan juga sebuah pemahaman untuk teman-teman atau Unifamers mengetahuinya. Seperti sekarang BPJS, karena penting banget ya supaya nanti nggak tanya-tanya terus ke Human Capital. Saya Prima pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Unifam College Podcast di channel YouTube Unifam College dan juga audio Spotify ya, atau platform audio Spotify dengan cara ketik Unifam College Podcast. Oke, saya pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.